Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Siti Nurbaya, selaku dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, beserta jajarannya yang saya cintai. Yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia, serta rekan-rekan semuanya yang saya sayangi. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan hadirin yang terhormat, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bersama-sama meluangkan waktu untuk hadir dalam acara hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita tujukan pada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Hadirin yang terhormat, di acara pada siang hari ini, hadirin sekalian akan dibersamai oleh saya, Adrina Zahria Nurimanina, yang akan menyampaikan sebuah pidato berjudul Keterkaitan Pengaruh Era COVID pada Proses Edukasi, Siklus Ekonomi, dan Interaksi Sosial. Hadirin yang terhormat, pandemi COVID-19 merupakan bencana yang memberikan dampak bagi seluruh penduduk bumi. Kecemasan menghantui pikiran dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat Indonesia juga dihadapkan pada situasi new normal yang menuntut semua komponen mampu beradaptasi. Saat ini dapat kita rasakan dampaknya tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berbagai aspek kehidupan lainnya. Kekhawatiran akan segala hal semakin mengancam, layaknya seperti kita yang sekarang ini dalam keadaan sedang berperang melawan hal yang tidak terlihat. Tak sedikit dari kita yang kehilangan arah. Semakin miris rasanya ketika manusia kehilangan rasa kemanusiaan. Ada yang rela berjuang sebagai garda terdepan, berjuang menumbuhkan kembali rasa kemanusiaan. Namun, tak sedikit pula dari kita yang justru melelang murah harga kemanusiaan dan bahkan mengabaikan banyak aturan protokol kesehatan. Hingga saat ini, belum diketahui kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Sehingga yang bisa dilakukan kita salah satunya adalah mau tidak mau beradaptasi, menerapkan gaya hidup baru di era COVID saat ini. Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, dampak dari pandemi COVID-19 sekarang ini meliputi berbagai aspek seperti proses pendidikan, siklus ekonomi, dan interaksi sosial. Pada aspek pendidikan, aktivitas yang tidak seperti biasanya bisa diamati. Pandemi COVID-19 ini mengharuskan para siswa belajar di rumah dengan sistem online. Hal tersebut menyebabkan realita kurang kondusifnya proses kegiatan belajar mengajar. Rendahnya kualitas pemahaman siswa serta strategi pengajaran yang kurang sesuai dengan konstekstual kemampuan dan penyampaian yang kurang menarik dari tenaga pendidik menyebabkan siswa bosan mengikuti kegiatan belajar mengajar online. Seringkali juga akibat dari pembelajaran daring, peserta didik menjadi kurang konsentrasi, fokus terpecah, belum lagi kendala sinyal dan cuaca, juga kesehatan mudah terserang karena sering menatap layar gadget dan laptop. Dan bisa juga terjadi fenomena semakin menurunnya tingkat motivasi untuk belajar pada peserta didik, di antaranya kecanduan sosial media maupun game online. Kesulitan membagi waktu antara kehidupan nyata dan kehidupan online, lalu tugas yang memforsir banyak tenaga peserta didik, namun nyatanya nihil materi penyerapan. Di samping itu,
pengeluaran biaya kuota internet untuk belajar yang besar menyebabkan problem ekonomi rakyat. Lalu, pada aspek siklus ekonomi, contoh dampaknya seperti meningkatnya angka pengangguran di Indonesia karena banyak rakyat yang terkena PHK yang disebabkan rata-rata perusahaan merosot pendapatannya. Keadaan ekonomi yang sulit di era COVID yang serba dibatasi, bahkan ada yang sampai kena PHK sehingga menyebabkan sulitnya membayar uang pendidikan baik SPP maupun UKT serta biaya kuota internet. Tidak menutup kemungkinan peserta didik maupun mahasiswa di era COVID seperti saat ini banyak yang menempuh jalan menyambi usaha sampingan maupun kerja sampingan. Bagaikan kepingan uang logam, kondisi tersebut memiliki dua sisi juga, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dapat kita simpulkan bahwa hal tersebut dapat menambah pengalaman dan pengetahuan peserta didik dalam berwirausaha maupun belajar menjadi pribadi yang mandiri. Di sisi negatifnya, mungkin dapat kita renungkan energi, tenaga, dan pikiran yang dikerahkan peserta didik untuk dua kepentingan yaitu pendidikan dan ekonomi yang mungkin saja hasil akhirnya tidak mencapai keseimbangan namun malah berat sebelah di satu sisi kepentingan entah di pendidikannya maupun ekonomi. Mungkin hal tersebut terjadi karena pecah fokus dan sulit untuk memusatkan pikirannya pada dua kepentingan namun mungkin hanya mampu pada satu kepentingan saja. Lalu, dampak pengaruh virus COVID-19 pada aspek interaksi sosial. Hal ini memiliki keterkaitan dengan pendidikan, kecerdasan emosional, dan kesehatan mental. Siswa yang biasanya dapat berinteraksi sosial dengan teman sebaya di kehidupan nyata, kini berbalik menjadi di media online. Kemudian dapat mengakibatkan kecerdasan emosional peserta didik menjadi menurun, di mana ada kendala meskipun bertatap muka secara online, baik kendala sinyal maupun cuaca, sehingga kegiatan interaksi untuk membina kecerdasan emosional peserta didik dalam bersikap yang benar seringkali bukan secara naturalis, namun dengan ada unsur paksaan seperti dari pihak orang tua. Seperti yang kita tahu bahwa tidak semua orang tua memiliki background pendidikan, sehingga di era COVID saat ini dalam mendidik anak seringkali orang tua keliru dalam menerapkan metode pengajaran sikap yang akan berpengaruh pada kecerdasan emosional anak. Jika respon anak menuruti aturan orang tua, namun seringkali pendiam dan cenderung memendam masalah serta emosi yang labil, itu merupakan ciri anak mengalami stres dini akibat salah metode mendidik oleh orang tua, sehingga kecerdasan emosional anak dalam interaksi sosial menjadi menurun. Sebaliknya, jika respon anak menuruti orang tua namun tetap ceria, sering berbicara, serta emosinya cenderung stabil, maka itu merupakan ciri anak yang mengalami kesehatan mental yang baik yang dihasilkan dari metode mendidik orang tua yang benar dan tepat, sehingga kecerdasan emosional anak dalam interaksi sosial meskipun di rumah di era COVID malah cenderung meningkat. Hadirin yang saya hormati, maka hal yang dapat kita lakukan ketika sudah memasuki era COVID seperti saat ini yaitu dengan menerapkan gaya hidup baru. Gaya hidup yang dapat kita upayakan meliputi aspek pendidikan, yaitu dengan menarget pembelajaran yang ingin dicapai agar secara rasional selaras dengan situasi dan kondisi new normal di era COVID saat ini. Lalu memetakan situasi dan kondisi masing-masing pengajar dan peserta didik dengan bersiap-siap melakukan model pembelajaran baru berbasis online sebagaimana dirancang menyesuaikan situasi dan kondisi di masa pandemi. Selain itu, pengajar juga perlu menyiapkan langkah-langkah kreatif dan inovatif dalam pengajaran agar peserta didik tidak bosan. Lalu, peserta didik juga senantiasa berupaya meningkatkan tingkat pemahaman materi yang nantinya
akan membangun progres yang optimal pada aspek pendidikan. Kemudian, gaya hidup selanjutnya pada siklus ekonomi, yaitu dengan menerapkan manajemen keuangan serta senantiasa ingat untuk berhemat. Selain itu, masyarakat mungkin mulai bisa inisiatif mencoba berbisnis yang mudah, seperti membuka online shop. Selanjutnya, gaya hidup pada aspek interaksi sosial. Ini bisa dilakukan dengan upaya beradaptasi dengan kehidupan masa pandemi, dengan mengalihkan pikiran, tetap berpikir positif di kondisi pandemi, bersikap bijak menyikapi tumbuh kembang anak, dan berusaha tetap tenang di beragam situasi, serta tetap melakukan kebiasaan lama seperti aktif bersosialisasi, kerjasama, bermusyawarah tanpa halangan, yaitu bisa melalui via daring atau online dari berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia, kesimpulannya, berbagai dampak yang dihadapi ketika pandemi COVID-19 merupakan masalah yang serius dihadapi dunia termasuk Indonesia saat ini. Penyebaran COVID-19 telah merubah berbagai tatanan kehidupan masyarakat. Penyebaran COVID-19 juga telah mengambil peran penting dalam meningkatnya krisis yang terjadi di Indonesia, baik dalam proses pendidikan, siklus ekonomi, dan interaksi sosial. Namun, ketika pasca pandemi, berbagai aspek kehidupan yang menimpa krisis ketika pandemi mungkin dapat diatasi dengan berbagai langkah pemulihan sesuai aspek permasalahan yang diakibatkan dari pandemi COVID-19. Kehidupan pasca pandemi harus dipersiapkan dengan baik mental maupun fisik, agar tidak terkejut beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang kembali seperti semula dengan bertatap muka. Sebagai masyarakat yang aktif dan memiliki jiwa persatuan, sudah seharusnya mau mendukung dengan turut serta mengikuti langkah pemulihan tersebut. Sedikit maupun banyak langkah yang diambil tentunya akan memiliki dampak ke arah yang lebih baik, membangun progres berbagai aspek yang membangun progres masyarakat Indonesia. Baiklah hadirin sekalian, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya selaku pelaku yang menyampaikan pidato tadi, jika ada salah kata maupun suatu hal yang kurang berkenan, besar harapan saya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kemajuan kita di masa depan. Amin. Wassalamualaikum